Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para netizen yang mudah-mudahan selalu berbahagia. Pak Muri, selamat malam Pak Muri. Sugeng dalu. Sehat Pak Mur? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Lalu ada siapa lagi nih yang sudah hadir? Ada ya suaranya ya? Alhamdulillah baik Pak Mur ya. Ada Mas Riyadi. Apa ini? Kebiasaan. Waalaikumsalam. Makas Agus Andikari. Iya, saya itu melihat konten ini kok isinya sliver kayak si Sugi. Ada si Tompel. Ada si Muhibin apa itu? Channel-channel kayak gitu. Geli saya itu dengernya. Gusti Allah. Mugi-mugi Gusti Allah pinaringan sedaya umat muslim ini agar tidak gampang tersusupi oleh paham-paham sales-sales kelompok-kelompok ahlul neraka. Bosen sebetulnya ngeliat mereka itu. Dari dulu orangnya itu aja. Nanti kalau seandainya ditanggepin ya begitu aja. Terus nanti kalau sudah ditangkap, sudah dipenjara, ya begitu lagi. Orang kalau sudah terhalusinasi sama yang namanya sorga, udah dijanjikan sorga, salah ngaji, ujung-ujungnya kayak begitu. Ndak yang tua, ndak yang muda, podo ae. Ya. Ini orang-orang golongan-golongan kadrun memang nggak bisa ditolerin lagi. Orang-orang kelompok-kelompok intoleran ini. Presiden 2024 Sugi Nur Wapres Ratna Sarumpait, Allah apalagi itu. Assalamualaikum Gus, menurut antum lebih bahaya faham khilafah itu liberalisme? Afwan Gus. Waalaikumsalam. Lebih berbahaya faham khilafah yang dipaksakan, ya, ketimbang liberalisme. Kalau liberalisme itu Anda semua bisa pelajari artinya, ya, artinya harus bisa kalian pelajari dulu. Apa sih itu liberalisme? Sebetulnya dulu saya sudah pernah menyampaikan tentang liberalisme itu apa, ya. Cuman kadang-kadang kan benar
tulisannya benar, maksudnya baik, hanya orang yang memahami tulisan-tulisan itulah yang kadang-kadang mengartikan seenak sendiri. Jadi seenaknya sendiri kalau mengartikan. Inilah kita yang mudah saja, saya buka di sini. Saya searching arti daripada liberalisme. Tadi pertanyaannya apa? Liberalisme kan? Ya. Ini saya kasih tahu ya. Arti dari liberalisme atau liberalisme. Liberalisme itu adalah sebuah pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan. Nah, di sini hanya berpandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan. Persetujuan dari yang diperintah dan persamaan di hadapan hukum. Arti daripada liberalisme itu kan seperti itu. Lalu kenapa liberalisme itu dibuat nyanyian terus? Ini kan negara-negara demokrasi. Di sini ada sebuah politik dan pandangan moral. Ini sudah jelas ya. Ada manusia, tentu ada moralisme, ada kemanusiaan, ada yang namanya politik dalam negara demokrasi. Lah ini sudah jelas. Jadi kadang-kadang saya saja berpandangan itu heran. Saya kadang-kadang berpikir itu aneh. Sugi Nur itu suka ngoceh-ngoceh seperti itu. Itu adalah orang-orang liberal katanya. Lu saat ini Anda semua itu sedang melakukan yang namanya paham liberal. Semua Anda semua ini sedang menjalankan paham liberal. Kalau Anda nggak menjalankan liberalisme, Anda tidak hidup di negara yang majemuk ini. Anda tidak hidup di Indonesia. Ya. Lalu apa yang jadi masalah? Kadang-kadang tafsir daripada istilah liberalisme ini ditafsirkan kebencian. Sehingga kata-kata makna dari arti liberalisme ini kamu artikan seenak udelmu dewe. Coba, ayo kita kaji bersama-sama. Ya, liberalisme itu juga sebagian hak daripada individu. Ya. Jadi itu diambil dari bahasa Latin, liberalism. Dan dalam bahasa Inggris itu liberty. Ya. Menghendaki kebebasan individu dalam bidang politik. Kan hanya sebatas itu. Apa hubungannya liberalisme dibentur-benturkan dengan agama? Ini apa hubungannya? Coba terangkanlah. Ini orang-orang ini seperti orang-orang yang ustadz seperti Sugi Nur. Seperti si Tompel. Kelompok gerombolan-gerombolan pengasong-pengasong khilafah selalu membenturkan kalau membuli orang-orang yang cinta terhadap NKRI dengan istilah liberalisme. Liberal lu katanya. Kamu tuh liberal katanya. Islam kamu Islam liberal. Ini apa? Indonesia ini generasi anak bangsa ini mau dibawa kemunduran. Bukan malah upgrade, malah downgrade. Ya. Jadi paham liberal ini dulu dikembangkan itu pada abad 18 sampai abad 19. Ini liberalisme ini dikembangkan. Ini sudah jauh-jauh hari. Kenapa baru dibuat nyanyian akhir-akhir ini? Dijadi politisasi kata-kata liberalisme itu oleh kelompok-kelompok orang yang mengaku beragama. Lho pada poramu sing beragama tok, aku ki beragama. Aku tuh yo Islam, kamu tuh teriak-teriak Islam. Aku tuh yo Islam. Bahkan kalau aku mau sombong,
melebihi sombongnya iblis. Aku adalah Islam yang sesungguhnya. Apa yang saya sampaikan adalah ajaran Islam yang sesungguhnya. Tetapi saya tidak mau mendahului kerso. Saya boleh memahami itu, tetapi saya tidak boleh menafsirkan itu secara universal. Karena aku hanya manusia biasa, Drun. Oh no way. Jadi paham, sedikit liberal. Lo Suginor itu begitu. Nanti ujung-ujungnya apa promosinya? Semua itu hanya solusinya ada khilafah. Kalau aku khilafah, kamu mau apa? Kalian mau apa? Gue gak mau apa-apa. Aku juga khilafah matamu. Suginor itu emang kelakuannya kayak begitu. Cengkel kadang-kadang. Jadi kalian itu saat ini sedang menjalankan sebuah paham liberal. Kalian semua. Jadi dibatasi. Liberal ini hanya berbicara untuk masalah moral. Ya, untuk masalah sosial. Dan untuk masalah politik. Apa? Mau dikait-kaitkan sama agama Islam. Anda sungguh munafik sekali. Ya. Munafik, Anda itu liberal loh, Anda itu berpolitik praktis kok. Ya, selama Anda masih melakukan politik praktis di negara yang demokrasi, Anda itu liberal. Gak usah sok pinter, gak usah sok tahu. Ya. Makanya yang lebih mudah, yang lebih gampang aja lah. Kalian coba buka-buka. Ini artinya liberal itu apa sih, orang awam biar tahu dulu. Kenapa kok liberal ini dipolitisasi. Kata-kata liberal ini dipolitisasi oleh kelompok-kelompok pengasong-pengasong khilafah. Ini sangat munafik sekali orang-orang seperti itu. Tidak ada hubungannya itu. Yang namanya liberalisme. Terus kalau nggak liberalisme apa lagi? Apalagi selain liberalisme yang dipolitisasi oleh mereka? Ngaco itu. Tidak bener kelompok-kelompok seperti itu. Kalian tuh liberal. Kalian selama masih berpolitik, atau kalau Anda ini orang sipil biasa, orang masyarakat biasa, bukan pegawai negeri. Anda bukan seorang komisioner, Anda bukan seorang politikus ya. Ya sebetulnya kalau orang yang berpolitik itu adalah bagi orang-orang politikus. Tetapi ketika kita bukan orang-orang politikus atau bukan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai rakyat biasa, namanya politik praktis. Kita mengansumsi politik praktis di saat ketika ada pemilu, ada pilpres, pilkada. Lah kita itu sedang menjalankan politik praktis. Keterpihakan terhadap yang didukung. Si A atau si B yang didukung itu politik praktis. Dan ini adalah negara-negara demokrasi. Lah liberalisme itu ya itu. Ya, masalah sosial. Lah sosial, Anda itu sosial tidak? Ketika Anda melakukan kebaikan, Anda melakukan sosial, Anda sosial tidak disebutnya sosial, dan itu bagian daripada kajian daripada liberalisme. Iya, ngapain kamu liberal itu, kamu tafsirkan sendiri, kamu politisasi, kamu bentur-benturkan dengan agama. Lalu ketika kita menjadi orang yang bersosial, kita ini orang yang melakukan politik, kita di kehidupan yang ada politiknya. Ada politik praktisnya ketika kita menjadi orang sipil biasa, berpolitik praktis. Lalu kamu bentur-benturkan bahwa di zaman Nabi ini nggak ada liberalisme. Ya udah ada. Yang harus menyesuaikan itu otakmu. Lah di zaman Nabi juga nggak ada yang namanya kopi selam kayak begini. Ini kopi kapal api. Di zaman Nabi nggak ada handphone yang kalian nonton di live saya nih. Di zaman Nabi itu belum ada. Ya, itu kamu ini kelompok-kelompok Nur, kelompok-kelompoknya si Tompel, si pengacara-pengacara advokasi 212,
orang-orang HTI yang sudah dibubarkan, yang mencoroknya ke FPI, yang sekarang mengusung-usung mengkompor-kompori FPI supaya bubar. Setelah FPI bubar bikin 212, orang yang itu aja. Bulet orangnya, si Tompel lah, si Sugi Nur lah, si inilah, si itulah. Paling tinggi mereka orang-orang yang dipandang itu adalah si Egy Sujana. Paling orang-orang HTI itu saja. Jadi makanya ada kelompok teroris, ya ISIS lah ya, teroris ini bagian daripada ISIS ini bagian daripada teroris. Ada yang menamakan diri sebagai orang ISIS, ada dari JAD, Jamaah Ansarud Daulah Islamiyah ini, JAD ini ada, JII ini ada, NII ini ada, Wahabi Salafi ini ada. Ini tujuannya ini adalah otak yang sama, konsepnya yang berbeda caranya. Jadi cara melakukannya, cara naik bisnya ini beda-beda. Ada yang naik taksi, ada yang naik damri, ada yang naik macam-macam. Ada yang naik kapal laut, ada yang naik kapal terbang. Tujuannya sama, ingin mendirikan negara Islam. Maka yang disebut NII itu adalah sentralnya, Negara Islam Indonesia. Ini kelompok-kelompok ini sama. Ya. Ingat, ISIS, JAD, Jamaah Ansarud Daulah, ditambah I lagi Islamiyah. JAD itu Jamaah Ansarud Daulah Islamiyah. JII, Jamaah Islam Indonesia. Terus sekarang ada NII, Negara Islam Indonesia. HTI, Hizbut Tahrir. Ada yang di negara-negara lain sudah dibubarkan. Di HTI di Indonesia dikonsumsi subur di era SBY, bahkan disiarkan di TVRI, di televisi milik negara yang dibiayai oleh APBN. Itu HTI. Sama tujuannya apa? Khilafah. NII tujuannya khilafah. Apa-apa khilafah. Solusinya khilafah. Negara punya utang khilafah. Lah cangkemmu zaman Presiden Pak Soeharto kok kowe ra gembar-gembar ngono matamu. Pak Soeharto ki utangi paling akeh dapuramu. Wong Jokowi itu biar utangnya banyak, tetapi Jokowi memiliki ranking rapot sebagai raja pelunas hutang. Lu diam-diam Jokowi sudah melunasi hutang sudah berapa ribu triliun itu. Coba bayangkan, sepanjang sejarah hanya di pemerintahan Jokowi yang berani bayar hutang total-totalan. Raja pembayar hutang adalah Jokowi. Hutangnya buat apa? Buat pembangunan, bukan untuk hambalang, bukan untuk orde baru yang bikin kenyang semua cendana. Loh, ini fakta. Siapa yang mau menggugat fakta yang saya sampaikan? Tujuannya semuanya adalah untuk mendirikan negara Islam. Karena dulu ini sudah dibikin gemuk sama mereka. Di zaman Pak Soeharto dibikin gemuk. Ya, kelompok-kelompok ini. Ya, mulai dari FPI ini udah dibikin gemuk lah. Saya memaklumi saja lah ya. Saya di zaman Soeharto sudah hidup. Ya, reformasi bersama Adiana Pitulu saya juga sudah di Jakarta waktu itu. Cuman saya bukan aktivis waktu itu ya. Di zaman SBY terakhir dibikin gemuk termasuk Hizbut Tahrir Indonesia yang ingin menggadang-gadang mendirikan sebuah negara Islam. Ya. Ya. Ya harus paham, kita itu harus paham lah. Nah, sekarang kok sedikit-sedikit ketika Anda ini bernarasi dengan kelompok-kelompok Islam moderat. Lah, di sini di satu sisi kami adalah Islam moderat. Islam nasionalisme. Islam yang masih mau peduli dengan aman dan tidaknya bangsa kita, negara kita. Satu sisi ini adalah orang Islam kelompok-kelompok ekstrim. Kelompok yang suka mentogutkan negara. Kelompok yang suka mengharam-haramkan, mensirik-sirikan, yang suka menghujat pemimpinnya. Ideologinya. Ini kelompok-kelompok berbahaya. Lalu ketika kami sebagai orang-orang Islam nasionalis, Islam moderat, mereka kelompok-kelompok yang suka menggunakan topeng agama pasti mempolitisasi apapun itu untuk menyerang kami.
Arya liberal katanya. Ya Sugi Nur itu ya kayak begitu, sama. Nanti ujung-ujungnya orang-orang liberal itu katanya. Ya, solusinya apa? Khilafah. Long sales-sales khilafah. Ora payu. Semua negara menolak. Semua negara memusuhi. Semua negara membubarkan. Arab Saudi saja tempat kalian berkiblat menolak keras paham itu. Lah kok kalian mengkonsumsi? Jan goblok. Goblok. Orang-orang seperti memang orang-orang idiot. Kehidupan daya pikir mereka itu bukannya upgrade, malah downgrade. Ya. Maka kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan teman saya yang di Dubai. Bahkan saya sempat berbincang-bincang ya dengan sahabat saya yang ada di Arab sana. Bro, aku mau tanya, di sana itu di Timur Tengah seperti apa sih seperti di Dubai? Apakah sama seperti di Indonesia? Santar sekali berita tentang agama, perbedaan mazhab dan lain sebagainya. Jawabannya apa? Tidak ada. Di sana nggak ada yang menyuarakan seperti itu. Memperjuangkan sok-sok Islam, memperjuangkan Islam, bela Islam. Nggak ada, Gus. Di Arab Saudi, saudara saya, sahabat saya tanya pun sama. Di Arab Saudi tidak ada, Gus. Tidak ada yang namanya sok-sokan, ada yang mengasong paham khilafah lah, inilah, itulah, tai kucing lah, nggak ada. Sekalipun itu mengatasnamakan Islam. Kenapa mereka tidak berani menggadang-gadang di sana? Karena Islam sentral pusernya lahirnya di sana. Kelompok-kelompok itu ingin membodohi. Masuk ke Indonesia. Kecintaan orang Indonesia ini memuliakan agama Islam. Para habibnya, para ulamanya, para kiainya itu dimuliakan. Kata ulama, kalau kata kiai dulu itu. Kalau bilang kiainya serbu semua. Bagaimana kiai? Nurut sama kiai. Inilah yang namanya kefanatikan yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok sales-sales khilafah. Di sana nggak laku, masuk di Indonesia. Masuk di Indonesia. Ya. Membodohi orang Indonesia. Dengan apa? Dengan agama. Makanya mereka itu paling getol sekali menggunakan ayat-ayat. Tujuannya hanya untuk apa sih? Agar terlihat mulia, agar terlihat islami, agar terlihat takwa. Kesombongan mereka ketika sejalan dengan kelompok-kelompok mereka dikatain liberal, dikatain kafir, dikata-katain orang kaum togut. Sombong tidak seperti itu? Sombong. Nah, ketika sombong itu menjadi sifatnya siapa? Iblis. Maka ketika iblis sombong dulu dengan Adam. Hei Adam, kamu ini terbuat dari tanah aja kok. Saya ini loh terbuat dari api. Ketika dia sesumbar seperti itu, maka Allah buang itu iblis dari surga. Iblis dikeluarkan dari surga. Dibuang ke bumi. Akhirnya beranak pinak. Siapakah anak-anak pinaknya itu? Kadrun. Ya, kalau soal agama, iblis lebih pinter. Kalau masalah sok agamis, Abu Jahal lebih sohih. Lebih tampan, lebih gagah. Lebih berwibawa. Kalau soal sombong, Fir'aun lebih sombong. Sombong itu kan ilmu-ilmunya dari Fir'aun. Fir'aun itu kan tersusupi oleh paham iblis. Iblis itu kan seseorang makhluk yang sombong diciptakan dari api yang dikeluarkan dari surga sama Allah. Arya menyerang Islam karena penyakitnya ada di Islam sendiri. Kalau ada
kelompok berbondong-bondong yang beragama Kristen, Hindu maupun Buddha atau agama apapun yang minoritas kecil. Umpamanya, apakah ada dari saudara kita yang beragama non-muslim memusuhi kita, berkelompok ingin berperang dengan kita? Ada tidak? Matamu picek. Tidak ada. Lalu siapa yang memerangi Islam sendiri, yang merusak Islam sendiri? Dari dalam sendiri. Orang Islam sendirilah, hanya gara-gara pahamnya paham iblis, maka menafsirkan sesuatu tidak pada tempatnya. Hancur tidak marwah Islam? Hancur. Paling kalau seandainya ada individu oknumnya itu seperti Saifuddin, paling keluar-keluar di Amerika. Individu itu tidak mengatasnamakan Kristen. Oknum itu. Kalau seandainya ada Paul Yang, paling individunya. Kalau di Indonesia sudah dikecek kepalanya. Ada tidak? Saudara kita yang beragama non-muslim, berkelompok, ingin melakukan makar agama, berperang demi agama, berperang demi, ada tidak? Ada tidak pertanyaannya? Matamu nggak usah picek. Ya. Jangan kamu nyebut saya itu nyerang Islam. Yang diserang Arya adalah orang muslim sendiri. Lah ya memang oknumnya ada di muslim kok. Ya. Yang paling berbahaya itu yang seperti ini. Ibaratnya kalau saya ini orang mayoritas, saya ini orang muslim, saya adalah tuan rumah. Supaya saudara-saudara kita yang beragama non-muslim itu menghormati kita itu seperti apa? Ya harus baik. Ya. Saya dengar-dengar ada juga di Serang. Hanya masalah pembangunan untuk gereja atau gereja mau dibubarkan atau apa. Itu juga gak benar. Lawan. Kalau ada kelompok-kelompok Islam seperti itu, ketika keyakinan mereka ingin membangun sebuah tempat ibadah, tetapi dipersulit, diintimidasi, diancam-ancam, bahkan mau dibakar. Lawan. Itu bukan Islam. Kayak begitu bukan Muslim. Oh gak ada kaitannya dengan dapuramu, Rek. Mereka mau bangun gereja, mau bangun tempat kuil, mau bikin tempat ibadah Hindu, mau ibadah Kristen, mau ibadah Buddha dibangun. Apa hubungannya dengan kalian? Apa kuwi tanah sampean? Ya bukan tanahmu. Apa kuwi tanah warisan mbahmu? Ya bukan. Lalu masalahnya itu apa? Apa masalah? Yang kalian permasalahkan itu apa? Kok umpus saya ngurusi agama nih wong. Urusi agamamu sendiri. Seperti aku saat ini mengurusi saudara-saudaraku yang seiman dengan saya yang tersesat. Yang perlu kita kasih penyeimbangan informasi. Ya kayak begitu sudah gak model. Ada orang bangun gereja, ada orang bangun kelenteng, tempat itu buat ibadah. Bukan buat dugem. Bukan tempat buat ngelonte, Drun. Lah cangkemmu ana tempat lonte anteng. Malah sing bubarke malah Ahok lho kali jodoh. Kok tempat lonte mbok nengke. Lah giliran tempat buat ibadah. Lah kok mbok halang-halangi? Yo tanahe dudu tanah mbahmu. Loh, utekmu ki wis merengkel, Drun. Aku kadang-kadang bingung. Harus menjelaskan apa gitu loh. Ini penyakit. Ini paham-paham Islam penyakitnya orang-orang seperti itu. Ya. Puasa-puasa jangan ngomong kotor, Pak. Oh, loh sekali-kali ya boleh. Oh, saya ngomong kotor itu juga bukan buat Anda kok. Hanya buat para binatang-binatang itu loh, kadal-kadal itu loh. Kan saya dulu udah pernah menyampaikan sama kalian.
Islam sendiri saja ketika pahamnya ini mengganggu stabilitas keamanan negara, bikin tidak damai, saya lawan. Apalagi ada orang-orang oknum yang agamanya Kristen, Hindu, dan Buddha. Tak bantai. Kan cukup adil. Coba bayangkan, apa-apa kalian mempolitisasi sebuah tafsir, sebuah kata-kata, sebuah istilah, sehingga liberalisme aja kamu gadang-gadang, Arya itu orang liberal. Wah, kata si Sugi Nur waktu itu ya. Apa dulu kalau ngomong apa saya itu? Si Sugi ini banyak sekali kalau ngomong. Nah ini Sugi ini. Nah ini dia. Ada komentator yang bertanya begini, Gus, kita minta infonya bagaimana tentang Gus Arya. Ya, awalnya begitu. Nah, saya tahunya di situ. Memang sebelumnya tidak pernah tahu Gus Arya itu siapa. Kita cari di YouTube, ternyata ada Gus Arya. Ya kadang gini, ada orang ngupload anaknya nggak ada yang nonton. Siapa itu dia? Tahu? Si Fahim. Benteng donasi. Nah si Fahim itu siapa? Kelompok-kelompok yang suka mengharam-haramkan, yang suka menyesatkan orang. Suka membid'ah-bid'ahkan orang. Ini sama halnya satu kelompok Wahabi. Kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Orang-orang seperti ini udah sowak semua pikirannya. Makanya setiap mereka mau melakukan sesuatu gagal. Ada dulu nih, Sugi ini, sok-sokan cari-cari saya, nyari kok di handphone. Sekali nemuin saya di tempat kafe saya yang di Solo waktu itu. Ini bohong dan gedubrus. Saya mau telepon Arya. Kita coba lagi ya. Nomor yang Anda tuju sedang dialihkan. Please wait. Your call is being... Kita coba lagi ya. Jadi sebenarnya gini, ini sederhana. Ini hanya masalah remeh-temeh, masalah media sosial. Semakin banyak orang yang ngomong, semakin tidak karu-karuan. Padahal yang aku butuhkan cuma satu, alamatnya saja. Ya kan, kita selesaikan secara laki-laki, secara hukum, secara elegan. Saya coba rendahkan ego ya. Kalau nuruti ego, nggak level lah, nggak sempat lah. Siapa dia lah, siapa aku lah. Ini kelakuannya Sugi. Bawa anak buahnya datang ke tempat kafe saya yang di Solo. Cuman ngutus, setelah itu orang yang diutus foto-foto sama saya doang. Kenapa nemuin saya itu kok nyuruh orang? Nggak langsung gitu loh Sugi. Ini Sugi nonton. Sugi, saya itu sudah saatnya untuk menanggapi kamu. Karena kamu itu sudah nyelelek. Saya pikir kamu kemarin proses hukum, keluar-keluar kamu bisa menjadi pribadi yang baik, yang membangun untuk agama, bangsa, dan negara. Ternyata kamu sama-sama sampai detik ini pun masih kayak taek, jancuk,
Jaran dobol, mbokne ancuk. Bilang katanya nggak level. Ngelaporin saya sudah berapa kali kamu. Ya. Saya cuman sentil sekali aja kamu ngandang. Sugi. Nggak usah sok-sokan sedikit-sedikit. Saya khilafah, kamu mau apa? Nyari saya kok cuman nyuruh orang, cuman di handphone, cuman ngevlog begitu. Datang ke tempat saya, wong alamat saya itu jelas. Sugi. Ya. Wong mondokmu ya ora jelas. Kiaimu sapa ya saya ndak jelas, ndak tahu kamu itu mondok sama siapa. Kamu nyantri dulu di mana juga saya ndak tahu. Itu Ki. Kamu malah ngaku-ngaku dulu tiba-tiba saya sudah keluar dari NU. Kapan kamu masuk di NU? Masuk aja enggak kok. Keluar. Itu sih namanya masturbasi. Itu namanya masturbasi itu. Kayak begitu. Ngocok. Lah orang kok ngaku-ngaku. Aku keluar dari NU. Lah masukmu ki kapan to Ki? Ki masuk enggak kok keluar kayak wong ngocok ngono modele. Mbok pikir arisan apa piye kok? Mbok pikir NU ki arisan apa piye? Saya udah lama gak nanggepin kamu Ki. Karena apa? Saya berharap saat kamu bebas pun saya doakan kamu yang baik. Saya tanggapi kamu pun dengan baik. Karena apa? Berharap menjadi pribadi yang baik untuk bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Ternyata kok jadi bernalu untuk bangsa negara. Lu gini rambutnya ancuk, jaran dobel ya bukan Sugi. Sekarang fighting deh. Kamu mau apa lagi Ki? Ayo. Mau lapor-laporan lagi kayak dulu. Delikmu itu cukup banyak sekali. Makanya kamu diproses hukum. Karena apa? Bodoh kamu. Bodoh sekali. Memprovokasi kerjaanmu. Ini warning ini. Saya mulai tanggapin kamu lagi nanti Sugi. Ya. Kamu yang mati atau saya yang mati. Kamu yang ngandang atau saya yang ngandang. Ya. Apa-apa kok solusinya kok khilafah. Apa-apa kok khilafah nih aku khilafah. Kon mek apa? Itu area itu liberal itu. Wah, ini liberal kabeh cangkemmu. Dapuramu itu juga menjalankan paham liberal. Semua orang di seluruh Indonesia yang sedang melakukan sosial dan politik adalah orang-orang liberal. Liberal semua. Jadi tidak usah sok-sokan. Mempolitisasi kata-kata liberal hanya untuk kepentinganmu. Hanya untuk ujaran kebencianmu. Ya. Bagiin sama Sugi, biar Sugi tahu. Ini warning, saya sudah mulai nih nantang kamu nih Sugi nih. Ya. Saya sudah mulai enek sama kelompok-kelompok Sugi Nur nih. Saya tompel lah si advokasinya itu, si tim-tim pengacaranya itu. Siapa itu? Sok-sokan tim-tim pengacara ISIS kamu itu. Ya. Ingat Ki ya, kamu nonton ya Ki. Orang yang kamu suruh, yang kamu bayar 2 juta sudah sampai ke tempat kafe saya di Solo. Apa bisa lakukan apa orang yang kamu suruh? Ada yang komentar, dipastikan liberal perusak Islam. Otakmu sendiri yang rusak. Mbok pikir Islam itu terbuat dari elektronik yang gampang dirusak, gampang konslet. Kamu pikir agama Islam ini terbuat dari kayu yang gampang patah. Enak sekali kamu itu. Rusak. Ya. Pengikut-pengikutnya Sugi masih banyak itu. Dulu kita sudah katakan, kita sudah sampaikan baik-baik. Orang yang memiliki faham-faham ujaran-ujaran kebencian seperti ini terhadap seorang ulil amri, ini tidaklah sesuai dengan ajaran Islam. Ini tidak baik.
Mereka sejatinya adalah orang-orang munafik. Kok diikutin hanya gara-gara apa? Simpatik. Bangun masjid, bangun musola. Cok, nek termo meh sosial, kowe buka yayasan sosial. Ya. Itu enggak makommu. Tujuanmu itu hanya untuk memframing, untuk membangun dirimu, citra dirimu supaya apa? Riak. Sombong. Lah kalau cuman sugi itu bangun masjid sana, bangun musola, hasil dari donasi, bangun itu hasil dari donasi, itu bagus. Yang buruk adalah cara sombongmu, riakmu. Kalau cuman bangun sana sini, Fir'aun itu rajanya bangun. Karena berguru sama Fir'aun kamu. Piye toki kok keting aku. Orang itu jangan. Ya, saya makomnya beda sama kamu, Sugi. Makom kamu adalah gila hormat. Gila pujian. Ingin dianggap suci, ingin dianggap baik, ingin dianggap kaya. Saya itu bukan orang yang gila. Harus menjelma menjadi ustadz, harus menjelma sebagai ulama, harus menjelma sebagai kiai. Saya bukan orang yang gila seperti kamu seperti itu. Wong mondok ya ora tahu, huruf hijaiyah ya ora apal. Nyantri di mana ya ndak jelas, gurumu siapa ya ndak jelas. Lah wong ustadz aja belajar di Google lah kok. Orang-orang seperti itu sesungguhnya adalah kelompok-kelompok munafik, saudara. Ujung-ujungnya apa sih? Jualan madu. Ya udah apa-apa, bagus yang itu. Tetapi ini loh, lisanmu itu loh, ujaran kebencian terus ini, Sugi. Dulu sama, pengikut-pengikutnya kalau menghujat saya itu ya begitu. Nanti ketemuin Sugi itu nanti lari, kowe ngerti apa toh, cok. Junjunganmu suruh ketemu saya, alamat saya jelas kalau mau ketemu sama saya. Barangkali bisa selamat keluar dari tempat saya. Ya toh Gi. Sugi kamu nonton. Sugi kamu nonton. Nyari itu bukan begini. Nyari itu bukan begini. Kalau nurut ego, saya berusaha mengalahkan egoku. Nah, jadi sudah karena kesibukan, aku sebar orang. Cari. Ternyata nggak ada. Malah simpang siur. Jadi lebih baik coba tak telepon. Jadi tadi malam katanya telepon Caroto. Ya, ternyata nggak diangkat. Saya telepon Cak Roto pakai WA. WA saya aktif 24 jam. Kamu teleponnya bukan lewat WA. Sugi, kamu lihat saya ini. Kamu dengar saya. Saya telepon admin kamu. Saya telepon Cak Roto. Ngapain kamu nyari saya di handphone? Kalau mau ketemu sama saya, ketemu sama saya. Agendakan yang jelas. Datangi tempat saya. Tempat saya bisa diakses di Google. Ini kayak begini nih kelakuannya Sugi ini. Ini biar tahu semua ini apa pengikut-pengikutnya. Mau marah-marah saja kamu. Ya. Caroto tak konfirmasi ketiduran. Terus aku minta nomornya ke Caroto. Ya, tak kasih nama Arya X. Kita telepon lagi ya, bismillah. Saya hanya butuh alamatnya, nggak usah banyak omong. Kita lo speaker. Nomor yang Anda tuju sedang dialihkan. Mohon tunggu sebentar. Lah wong butuh alamat kok. Di Google itu sudah jelas alamat saya. Picek lagi matane. Matamu ki picek. Sorry ya teman-teman ya kalau saya ngatain Sugi itu emang kasar saya. Kasar saya kalau ngatain dia. Oh matamu ki picek kok Ki. Lah wong aku santai. Aku yo nungguin kamu.
Malah tiba-tiba kamu nantang di Jember. Di tempat pengajianmu. Saya buka waktu itu di Mojokerto, di Jawa Timur. Kenapa kamu gak temuin saya? Saya bikin tablik akbar di sana. Matamu ki picek ki. Sampai yang datang pesuruh-pesuruh kamu yang kamu bayar 2 juta itu datang ke tempat kafe saya di Solo. Bisa apa masalah ngajak foto-foto kok? Ngapunten Gus Arya, foto nggih? Nggih. Sama yang lain nungguin ada 4 orang di depan. Di depan kafe saya. Mau ngapain? Jangan pengecut. Alamat saya itu jelas, nggak perlu begini. Kalau saya menghubungi si Cak Roto itu admin kamu, harusnya kamu tanggap di WA nomor itu. Bukan nomor yang lain-lain yang kamu hubungi. Ngacok saja kamu tuh Ki. Sama, kayak si Aldo juga sama waktu itu. Ngajak janjian di Mabes Polri, tetapi nomor telepon nggak pernah bisa dihubungi. Padahal saya hubungan sudah tahun-tahunan sama si Aldo. Nanti ujuk-ujuk dikonfirmasi dia ada di Mabes Polri. Jamnya janjian ya ndak jelas, opo ya ndak jelas. Tiba-tiba di Mabes Polri. Lah orang dia janjian itu ya harus jelas, ibarat orang COD. Ibarat orang janjian sama pacar bagaimana sih? Orang kalau pesen GoFood itu bagaimana sih? Nomornya harus aktif, alamatnya harus jelas. Sama saja itu kayak si Aldo itu. Cuman mending Aldo itu bukan pengasong dia. Ya, dia hanya mantan pemain Bigo. Ya Dok ya, Aldo nonton ya. Saya itu sama Aldo itu berteman sudah lama. Oh ternyata mengkonfirmasi hanya demi konten. Oh ya sudah. Ya sudah. Hanya untuk meramaikan. Oh ya sudah kalau begitu. Ya toh Dok. Nanti tiba-tiba ketika saya, wah ini ngerjain saya ini. Ah saya pura-puranya sudah ada di Jakarta. Digoreng. Pengecut. Muhibinnya Bahar Smith sudah temui saya. Saya temui itu. Ada rombongan 1 mobil. Videonya ada kan. Itu udah saya temuin itu. Apakah bacok-bacokan? Ya enggak. Katanya mau ngajak ngopi. Itu loh muhibinnya Habib Bahar Smith juga temuin saya. Saya bolos-bolos aja dan saya santai-santai aja. Saya ya jamu dengan baik. Saya buatkan kopi juga di tempat kafe saya yang di Pekalongan sini. Saya paham ketika kamu ngonten, Sugi ngonten, Aldo ngonten, semuanya pada ngonten, enggak apa-apa. Tapi satu hal, jangan pernah menyusupi faham-faham yang kira-kira merusak akhlak dan generasi anak bangsa. Ya. Waspada Gus, Sugi Guk punya pasukan telur alah apalagi itu. Saya nggak paham yang kayak gitu. Ini ngubungi nomor yang mana? Sugi ini ngubungi saya nomor yang mana? Saya mau tanya. Number you are calling is calling in. Please hold the line. Dialihkan itu apa? Sholatullah salamu. Cek, ayo Arya angkat. Mohon menunggu. Nomor yang Anda tuju sedang dialihkan. Coba saya cari nomor yang lain ya. Sebentar. Saya cari nomor yang lain. Sekarang jam berapa? Jam 8.29. Saya cari nomor yang lain. Sebentar, kapan hari ada nomor XL? Oh ya, sebentar ya, saya telepon. Ini salah satu orang yang tak suruh cari alamat. Gini maksudnya, begitu ketemu alamatnya, saya cek
ke lurahnya apa bener, ke RT-nya, atau langsung saya cek langsung ke orangnya bener, sudah. Ya, terus sudah mau ngapain? Halo Mas Azura, halo Mas, tolong kasih nomor HP-nya Arya yang XL yang dulu pernah balas antum itu. Sekarang saya tunggu ya, 1 menit sekarang saya tunggu. Nggak sabar, nggak telaten, simpang siur aja, sana sini, dia nyari saya nyari dia, mana yang bener, dia telepon admin, ya kan? Ada yang komentar di sini, saya lebih percaya Gus Nur katanya. Ya kelompok-kelompok musyrik kayak begitu. Percaya itu sama Allah. Media sosial itu kehidupannya penuh dengan dusta. Media sosial itu fata morgana. Media sosial itu penuh dengan halu. Kamu taunya itu apa? Kamu percaya Gus Nur karena dia bangun-bangun masjid, bangun-bangun musola. Fir'aun itu bangun-bangun semua. Fir'aun. Ya. Ini adalah kelompok-kelompok sales-sales khilafah. Orang-orang barisan sakit hati. Ketika ngustad tidak dikawal sama Ansor dan Banser. Orang-orang sakit hati yang butuh posisi. Coba besok dikasih posisi. Entah di NU atau entah di pemerintahan. Sugi Nur langsung itu menjilatnya. Naudzubillah min dzalik. Saat ini masih menjilat ini kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Karena apa? Dananya segar. Dakwahnya didukung. Mau bikin masjid, mau bikin ini donasi lancar. Itulah orang-orang suki. Ya nanti dikomentari itu di channelnya Sugi Nur ya. Arya merosting. Karena saya sudah nggak mau diam lagi sama si Sugi ini. Karena apa? Saya sudah mendoakan baik, semoga keluar dari penjara menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat untuk agama, untuk umat, untuk bangsa, untuk negara. Lah akhirnya jadi benalu lagi. Kan kucluk Sugi ini. Sugi ini manggone kucluk. Angel wis ta. Wong residivis ki angel, susah. Melaporkan saya di Polda waktu itu. Saya dilaporkan, sudah dipanggil saya berkali-kali. Oh saya jawab enak, saya merosting kok Pak. Lah kalau saya memang seandainya saya ditersangkakan, saya jadi pelaku ujaran kebencian terhadap Sugi, tetapi tidak menjadi ujaran kebencian terhadap bangsa dan Indonesia, bangsa negara. Ini adalah individu urusanku sama Sugi karena apa merosting. Banyak ujaran-ujaran kebencian. Saya menanggapi. Kenapa? Karena isinya provokasi. Kalau ini ditelaah oleh para kadrun-kadrun biadab, ini bisa menjadi fatwa kebenaran Cangkeme Sugi yang sungguh menyesatkan. Menyesatkan Sugi itu. Sugi, si Tompel, si Benteng Donasi, ya, si Fahim itu, si Fahim. Ya, itu nyambung semua itu. Terus akhirnya nyambungnya kepada siapa? Umar. Syahril. Sama itu orang-orang itu. Makanya ketika si Fahim Benteng Donasi, dia mencaci terus Gus Fuad. Gus Fuad ya nanggepinya sambil guyonan. Akhirnya nular. Karena apa? Si Fahim itu CS-an sama si Umar. Umar ikut-ikutan tuh ngontenin si Gus Fuad. Pansos tujuannya demi konten. Pondokmu kalau kamu bangun pondok nggak berkah. Karena apa? Caramu nyari duit itu cuman blegedes, jual-jual agama. Perang-perang ayat-ayat, jual mayat-mayat, jual ayat.
Ya. Haram duitmu itu. Bangun pondok, bangun musola, bangun masjid. Haram itu yang buat mandok, yang buat bangun itu. Ya. Nanti untuk kadrun-kadrun. Kamu sampaikan di channelnya. Sugi, kamu ditanggepin sama Arya. Bilang sama dia. Alamatku itu terpampang dengan jelas. Semua orang bisa akses. Hah? Tak usah cuman ngonten hanya untuk demi pengen viral. Cari subscribe, maling gitu kerjanya. Konten gak mendidik sama sekali kok. Isinya itu cuman khilafah. Isinya itu hanya rejim. Kalau cangkemmu Sugi. Apa kok rezim? Bojomu loro gara-gara rezim. Uripmu ning rezim iki lebih sukses daripada sebelum rezim ini. Ya sekarang saya tanya, Sugi nonton ini. Dulu di zaman SBY, kamu masih kere, masih inget nggak? Kamu bela-belain ceramah, bikin settingan ceramah di dalam kubur. Mbok pikir itu nggak settingan. Kamu masih jadi pemain debus, kamu masih jadi salah softtek, loh, tak kasih tahu. Kamu masih sobone nego JBL nego Gambilangu. Ya. Nego tempat lokalisasi. Ya tak kasih tahu. Masa-masa susahmu bukan di rezim ini. Kamu menghujat rezim ini hanya demi apa? Perut. Kamu sekarang itu kelihatan sukses. Kamu sekarang kelihatan banyak donasi dari kelompok-kelompok kadrun. Di rezim ini karena modalnya apa? Ya mencaci maki rezim ini supaya kamu dapat simpatikan dari para oposisi. Contohnya oposisi yang mana? Bukan oposisi politik, bukan. Orang-orang yang ingin mendirikan negara Islam. Contohnya HTI yang sudah dibubarkan, kamu rangkul. Ya kan? Ansor Banser juga ngeceki wes cukup. Akhirnya lari ke FPI, jilat sama FPI biar dikawal-kawal sama FPI. Biar dapat pasukan dari FPI. Kamu hidup maju itu di rezimnya Jokowi, Sugi. Bu iling biyen. Ya, saya punya teman namanya Satrio. Yang Satrio sudah almarhum sekarang ya dari Banser. Satrio itu sudah almarhum, entah itu wallahu alam matinya karena kamu santet atau enggak. Wallahu alam. Ya, ketika dulu berselisih kamu nyari Satrio dengan saya, Satrio sudah almarhum. Ya, kenapa? Satrio memberikan kesaksian bahwa kamu di JBL ngelonte. Kayak begitu mabuk. Dulu kan waktu itu. Jangan alasan kamu sekarang sudah hijrah. Semua orang punya masa lalu, saya pun sama dulu suka dugem. Tapi jangan jadi munafik. Terus akhirnya kamu ngustad jadi orang suci seolah-olah. Channel ilmu, saya peringatkan ya, untuk channel ilmu di sini bukan tempat kampanye politik. Saya blokir kalau komentarnya spam seperti itu terus. Ya, ini peringatan terakhir dari saya. Saya tunggu sampai 3 menit, kalau sampai komentarnya masih yang sama spam, saya blokir. Ini bukan tempat politik di sini, bukan tempat kampanye ya. Spam. Ya, boleh kan kamu itu mau bagus-bagusin Pak Anies, bagus-bagusin Pak Ganjar untuk politik praktis, boleh. Cukuplah sekali sampai 3 kali. Kalau spam terus saya ngitung aja ngelihat sliver sampai capek, ngecaprak hampir 1 jam kok ya komentarnya sama. Tak blokir kalau masih gitu ya. Nah gitu. Yang lain aja ya, narasinya yang lain, kamu komentar yang apapun boleh. Ya. Ngapa Sugi Nur dikatain dulu pernah di lokalisasi, pernah di JBL mabuk bareng, londe bareng karo Satrio. Gak usah munafik, wong saya aja seandainya kamu katain saya dulu bekas germo di JBL aja mau saya. Karena saya itu bukan orang gila hormat, jadi kamu gak usah mempertahankan kehormatan kamu. Ya. Wong kelompok sales lapar ya. Kerjaannya kalau nggak khilaf lapar.
Kalau nggak khilaf, lapar. Si Tompel itu pengacaranya yang bolak-balik ngelaporin saya. Ya. Toh kalau seandainya saya salah, kan dulu saya sudah pernah saya sampaikan. Di penjara itu adalah resiko terkecil bagi saya. Paling suwe-suwe ini 3 tahun, 5 tahun. Ya. Itu resiko terkecil saya berurusan dengan kelompok-kelompok sales-sales khilafah ini. Ini si Tompel ini pengacaranya nonton ini. Pengacaranya 212. Ya. Pengacaranya siapa juga itu? Habib Rizik ya. Pengacaranya, les kumpul aja semualah. Ini orang-orang memang blegedes, orang tidak bener kok. Sales-sales khilafah kok. Ya. Gus, tolong tanyakan ke Sugi, kamu itu siapa? Dulu sudah pernah saya tanya viral. Waktu saya di sawah waktu itu. Yang profesional lah kayak si Aldo. Aldo itu profesional dia. Dia nggak pernah lah bawa-bawa penegakan khilafah dan lain sebagainya, enggak. Kalau dia simpatisan dari FPI, oke. Enggak masalah itu. Ya, enggak masalah. Profesional kan bisa Gi Sugi kamu. Kayak si Aldo kan bisa. Aldo lebih terkenal daripada kamu sekarang. Kamu toh yang nggak pernah masuk TV. Artinya apa? Kamu itu downgrade, bukan upgrade. Lah kalau si Aldo upgrade, dulu main Bigo bareng sama saya. Ya, kemarin juga ngobrol-ngobrol sama Aldo, mana ini ya? Ada. Sini, bentar. Saya kasih tahu nih Aldo nih. Oh, lagian Aldo juga sudah dapat rumah kok. Ya jangan terlalu ekstrim lah Aldo ini. Kemarin juga kita ngobrol sama Aldo. Ada saya di situ. Lawang cuman mantan pembalut saja kok. Hanya demi perut kok membabi buta saya nek dewe. Ya. Mana Min video yang sama Babe Aldo saya? Lah Sugi itu masuk TV ya pas lagi ditangkep itu. Celongap. Pokoknya si Sugi, si Tompel, Mbak Mukmin ompong. Kapan lagi awal? Enggak. Gua ada waktu di Jakarta deh. Iya kapan? Aduh. Iya. Ini jujur aja gua bukan mau masuk di grup MPR. Di situ ada admin yang ngurusin jadwal gue. Ya itu. Enggak, maksudnya admin sahabat yang pengen ngobrol mantu. Alah, permainan semua. Netizen tuh jangan mau dibohongin. Gecer itu Aldo gitu kalau ngobrol sama saya. Dulu waktu di Bigo ngobrol tuh pasukannya, dia live bareng sama saya itu. Nganti sampai ngeluarin berapa ribu waktu itu pasukannya. Masih inget nggak? 10. Waktu di manajemen itu. 10K. 10.000 yang nonton live. Paling pasukanmu kerjaannya report kalau kalah debat. Report, ayo punya area report. Ah itu mah orang rezim, itu mah buzzer. Itu aja narasimu. Ya sekarang Aldo udah sukses, dapat rumah. Halal, enggak apa-apa walaupun bayaran. Ya, memperjuangkan tentang mandatoring vaksin. Enggak apa-apa, itu lebih profesional daripada Sugi. Cangkeme ngumpru saya. Provokasi aja. Ini kelompok-kelompok kadrun. Dulu saya pernah sedikit menyentil itu si Aldo itu. Sama halnya. Apa sih salahnya Habib Bakil Tuban, Habib Hussein? Apa sih di roasting? Semua di roasting. Hanya untuk apa sih? Supaya nama kamu populer, Dok.
Sekarang kamu sudah populer, Dok, santai aja. Nggak usah terlalu ekstrim. Kalau kamu terlalu ekstrim, pasti urusannya sama saya. Ya. Pasti urusannya sama saya. Sudah, percaya deh. Di negeri ini, ketika siapapun itu terlalu ekstrim, merusak moral, bikin provokasi, bikin orang gak damai, bikin orang saling hujat, saling berantem, pasti urusannya sama saya. Pasti, saya kejar. Pasti saya kejar. Ya, makanya sekarang Aldo nggak terlalu ekstrim ya, hanya pas demo kemarin itu. Ya, yang ngakunya dia katanya, wah itu nyindir-nyindir satire tapi ya nggak menyebutkan siapa, Adi Armando. Coba kalau nyebutinnya buzzer apa istana. Nih seandainya gua ngaku sebagai buzzer istana, Aldo kamu mau apa? Ayo katanya kamu siap mati ya sama saya. Ayo datengin saya, matiin saya. Pengecut kamu do, tapi kamu nggak berani nyebut namanya Adi Armando. Coba kamu sebut namanya. Oh itu untung orang lain. Coba kalau pas Adi Armando ada di posisi pas demo. Oh, saya ada loh, contohnya begitu. Tak kasih mati sekalian. Nggak cuma diajar, tak kasih mati sekalian. Lu harusnya begitu do. Nyebut namanya yang jelas. Jangan kayak pengecut. Irungmu mancung, dadamu ada bulunya, gagah, gede dawur, ganteng keturunan Arab. Tapi kok pengecut begitu, nggak nyebut namanya Adi Armando, hanya pakai satire. Ya kayak begitu kan pengecut kamu tuh. Ya, kamu tuh pengecut tuh. Yakin kamu tuh pengecut. Cok, sekarang kamu tanggepin aja tuh. Kalau mau nanggepin sekalian tak borong sekalian. Ya, sebutkan. Ini saya ngaku-ngaku sebagai buzzer istana. Ya, sekarang kamu mau apa? Kamu datangi aku kah? Kamu kasih aku mati kah? Atau seperti apa yang jelas? Sebut namaku. Gus Arya atau Novi Varyatno nama saya. Yang dari Pekalongan sebut. Kasih langsung thumbnailnya itu gambar saya. Ah, itu baru jelas. Itu bukan pengecut, Dok. Itu bukan pengecut. Ini kelompok-kelompok yang sok-sok pinter hukum. Ya, sok ngerti hukum, makanya pakai bahasa satire supaya tidak ada yang melaporkan, tidak ada yang orang yang melaporkan sebagai delik ujaran kebencian, provokasi. Tahu kelakuan-kelakuan kamu itu seperti itu. Itulah orang-orang penjilat dan orang-orang pengecut. Ngerti saya. Ya kan? Ini kelompok si Sugi, si Tompel, si Egy Sujana, ya, yang pengen mesum sama si siapa itu, Dewi Tanjung, terus si Bamumin Ompong. Ini satu kelompok itu, pengasong, sales orang yang ingin mendirikan negara Islam. Gak laku. Selama masih ada kami-kami, gak laku kalian. Kenapa? Kami-kami ini adalah benalu buat kalian. Netizen NKRI yang masih waras, ini adalah benalu buat kalian. Kenapa? Ada penyeimbangan dari kami-kami. Ini kelompok-kelompoknya si Ompong, Mbak Mukmin, Sugi Nur, salah-salah. Terus si Tompel, si pengacara sok-sokan yang mau bawa proposal tentang khilafah. Apa kuwi? Yang paling hebat itu bukan Prof. Egy in the best, bukan. Profesor Mahfud MD, itulah is the best. Bangsa ini masih memiliki aset seperti Prof. Mahfud MD. Mengakui tidak kalian? Mengakui. Oke, betul? Anda masih meyakini bahwa Indonesia ini masih punya aset, yaitu Profesor Mahfud MD. Beliau aset. Beliau orang Madura yang menggunakan akal sehat. Tidak ada tempat untuk pengasong, sales khilafah. Tidak ada.
Ya, paham ya? Susah sih. Oh, mau interaksi boleh. Sini silakan interaksi sama saya. Saya buka nomornya ya. Kamu hubungi saya ya. Ini nomornya. Siapkan ya. Kamu hubungi nomor saya. Ya, ini kamu hubungi kalau mau interaksi langsung telepon saya. Teleponnya lewat WA ya. Lewat WA. Kalian mau interaksi sama saya boleh. Termasuk Sugi kalau nonton boleh interaksi sama saya. Ya. Carikan bolpen. Atau spidol. Spidol yang hitam kemarin mana? Ya, kita interaksi ya di sini ya. Kalian minta mau ngobrol kan? Kami bukan pengecut, kami bukan pecundang. Ya. Kami bukan penjilat. Kalau kalian punya nyali nggak apa-apa. Kalau cuma nantang ngobrol interaksi, ayo. Saya buka interaksi sekarang. Dan kamu harus buktikan itu. Oke, ini dia. Ini interaksinya di sini aja nomornya ya. Ini nomornya. Kebalik nggak? Nggak. Ya, ini ya nomornya ya. Silakan, ini nomor WA, bukan nomor biasa. Bisa dihubungi hanya pakai WA ya. Dah, saya tunggu sekarang. Saya masih menunggu telepon ini ya. Ya. Sugi boleh kalau mau interaksi sama saya boleh. Aldo boleh. Ayo. StreamYard kita sudah berkali-kali StreamYard tidak ada yang berani naik. Ya. Mana? Ada yang telepon? Tidak ada. Belum. Mana? Belum ada telepon masuk ya? Ayo tunjukkan pesonamu. Ayo. Ayo. Sugeng Dalu 1 2 3. Ayo. Mau Sugi, mau siapa? Ya, telepon aja, nomornya udah tadi. Ya, belum ada telepon masuk. Nih, saya tampangin lagi nomornya ya. Paling komentarnya ya begitu. Aliran sesat pengikut Arya katanya. Saya tidak punya pengikut. Saya bukan sekte. Ya.
Saya bukan sekte, jadi tidak ada aliran. Mana, ada yang naik nggak ini? Nggak ada yang naik, nggak ada yang telepon ya. Kayak begini kan kelakuan kamu, pengecut. Apa mau di TikTok? Ya. Mau di TikTok, kalau di TikTok langsung kelihatan semua, lebih enak. Ya. Mana nih, nggak ada yang telepon sampai sekarang ya? Ayo. Komentar itu enak, pinter. Ngobrol langsung face to face gak berani. Apalagi ketemu. Ya. Pak Awi, selamat malam Pak Awi. Beranimu cuman keroyokan. Menghadapi saya bingung. Mencari cara nggak ketemu-ketemu. Dari zaman dulu. Dari zaman jahiliyah sampai zaman sudah merdeka seperti ini. Mas Alim ke orang ngetok ya Gus. Nggak tahu saya. Mungkin lagi pusing dia bagi-bagi THR. Ya. Mana nggak ada yang telepon ini? Ya satu pun nggak ada. Awas kena tembak Gus, enggak apa-apa. Semua serahkan sama Allah. Tidak usah takut. Orang berbuat untuk melawan kemungkaran. Orang berbuat untuk berjuang untuk nahi mungkar. Jangan pernah takut. Ini juga nahi mungkar sama. Jangan kamu teriak-teriak nyamar ma'ruf nyambi mungkar. Itu nyamar kamu tuh, nyamar baik. Nyamar menjadi orang baik, ujung-ujungnya kemungkaran. Sama ketika kamu doktrin jamaah, tujuannya pura-puranya ngaji, ujung-ujungnya untuk memusuhi, untuk mentogutkan bangsa, negara. Ya. Ayo siapa? Sudah, nggak ada yang naik? Nggak berani? Ya. Malah di sini banyak yang japri ya, nggak ada yang telepon ya. Cuman japri-japri, cuman salam-salam, cuman Gus, alhamdulillah saya dapat nomornya Gus Arya, malah pada senang ini. Alhamdulillah Gus bisa komunikasi Gus, saya save ya izin tuh. Gus alhamdulillah sehat selalu tuh, malah pada ngedoain yang baik-baik. Mana ini yang tadi minta-minta interaksi? Ya. Yang nyamar itu Sugi Nur banget itu. Ya Sugi. Sugi gak apa-apa kalau mau naik sini ngobrol sama saya. Ya. Sekarang zaman sudah canggih, kalau mau tabayun, tabayun di sini ayo. Sugi. Salam dari Bandung. Oh iya Pak. Ya. Mana ini yang komentarnya keras, yang komentarnya ekstrim, yang beraninya keroyokan? Ada tidak? Hah? Kok geding aku? Assalamualaikum, waalaikumsalam tuh. Banyak yang japri malah. Tuh. Tuh, banyak japri tuh. Ya. Mana? Enggak ada. Pekalongan hujan nggak Gus? Enggak Pak. Enggak hujan, terang benderang di sini. Alhamdulillah. Piye Toki? Kok geding aku? Wis to manut karo aku, penak-penak. Telepon sini. Jadi jangan cuman jago komentar. Ini kelompok-kelompok ini jamaah-jamaahnya Sugi Nur nih. Yang suka menyesat-nyesatkan orang. Tapi dirinya sendiri otaknya downgrade, bukan upgrade, bukan.
Ya. Sekarang saya tanya sama kalian, kalau masih kurang puas, ya nanti dipikir saya alasan kalian takut nomornya terdeteksi ya. StreamYard atau TikTok pilih yang mana? Saya buka sekarang. Mau TikTok atau mau StreamYard? Ayo. Ya. Pecinya madein mana? Ini madein Indonesia, terbuat dari serut batok. Serut kelapa itu ya. Mau StreamYard atau mau TikTok? Tinggal dipilih. Anda mau yang apa? StreamYard. Oke. Ayo yang mana jawabannya? StreamYard? StreamYard aja Gus. Oke, StreamYard ya. Mana ini? Kadrun siap nggak? StreamYard. Jawab. StreamYard. Ya, StreamYard ya. Di channel ini ya. Oke. Saya akan tutup live ini. Saya mempersiapkan sekitar 1 menit. Saya butuh waktu cuman 1 menit untuk StreamYard. Ya. Kita akan StreamYard. Nanti akan muncul di channel ini. Live streaming StreamYard. Siapapun saya undang boleh naik. Kalau masih kurang puas ingin memaki saya. Ya, saya buka StreamYard. Oke? Ya. Saya tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini saya tutup. 1 menit. Lagi hadir malah ditutup. Saya mau ngurusin kadrun ini Lem. Di StreamYard ya. Di sini saya buka, ini saya tutup 1 menit saja. Saya sudah live streaming di channel ini lagi. Menggunakan aplikasi StreamYard supaya Anda bisa naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.